Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan mencoba belajar untuk mengerjakan beberapa soal tentang materi larutan asam basa. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep asam basa sampai ke mengidentifikasi larutan asam basa. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengevaluasi pemahaman kita tentang materi larutan asam basa tersebut ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas di sini saya ambil dari uji kompetensi 1 yang ada di buku LKS Intan Pariwara. Oke, sudah siap? Kita langsung mulai saja ya. Kita mulai dari nomor 1. Mari kita lihat. Menurut teori Arrhenius, CaOH2 merupakan senyawa basa karena, kalian masih ingat menurut teori Arrhenius yang dimaksud dengan basa itu adalah zat yang jika terionisasi dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, dari sini sudah sangat jelas ya. Jadi jawaban nomor 1 kira-kira apa? A, B, C, D, atau E? Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi CaOH2 kalau menurut teori Arrhenius merupakan senyawa basa karena ketika dia dimasukkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang lain tidak cocok ya, karena tidak sesuai dengan pengertian basa menurut teori Arrhenius. Oke, sudah paham ya? Terus lanjut ke nomor 2. Reaksi ionisasi total asam oksalat yang tepat adalah asam oksalat. Asam oksalat mempunyai rumus kimia H2C2O4. Nah, kebetulan di situ dari A sampai E semuanya sama ya. Sudah betul, asam oksalatnya rumus kimianya adalah H2C2O4. Nah, tinggal kita melihat mana yang paling tepat untuk reaksi ionisasinya. H2C2O4 kalau dia terionisasi akan melepaskan ion H+ dan C2O4 2-. Nah, ionnya 2 ion itu ya. Tapi yang A ini kurang tepat. Kenapa? Karena di situ jumlahannya masih salah ya. H di asam oksalat itu jumlahnya 2, H2 gitu ya. Nah, jadi H+-nya harusnya juga jumlahnya 2 agar reaksinya setara. Jadi mana jawaban yang paling tepat? Yang C di sini, karena H+-nya ada 2. Jadi reaksi ionisasi total untuk asam oksalat adalah H2C2O4 menjadi 2H+ plus C2O4 2-. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Nomor 3. Perhatikan reaksi berikut. Di situ ada 2 reaksi. Pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry dalam reaksi tersebut yang tepat adalah titik-titik. Oke, ini masuk ke teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ya. Kalian masih ingat teori Bronsted-Lowry yang dimaksud dengan asam itu adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+. Sedangkan basa itu adalah spesies yang menerima proton atau H+. Nah, coba kita analisis dari 2 reaksi tadi. Reaksi yang pertama, PO4 3- plus H2O menjadi HPO4 2- plus OH-. Oke, kalau kita lihat kedua reaktan dalam reaksi ini, yaitu PO4 3- dan H2O, kita akan tahu bahwa H+ dari H2O didonorkan untuk PO4 2-. Kok bisa tahu gitu ya? Kita bisa menganalisnya dari pasangan-pasangannya. PO4 3- sebelum reaksi dia tidak punya H dong. Nah, ternyata setelah bereaksi dia menjadi HPO4 2-. Artinya dia mendapatkan 1 H+, ketambahan 1 H+, gitu ya. Dari mana? Dari si H2O. Karena H2O sebelum reaksi dia hanya jumlahnya ada 2. Nah, setelah bereaksi dia menjadi OH-. Jadi hanya hilang 1 ya. Nah, 1 H-nya itu tadi didonorkan untuk PO4 3-. Nah,
dari situ kita tahu bahwa H2O bersifat asam menurut teori Bronsted-Lowry, ya kan? Karena dia mendonorkan H+. Sedangkan sisanya OH- dia disebut sebagai basa konjugasi. Jadi ini salah satu contoh pasangan asam basa konjugasi, yaitu H2O dan OH-. Lalu untuk PO43-, dia bersifat basa. Dan sisanya HPO42-, dia bersifat sebagai asam konjugasi. Ini pasangan yang kedua ya. Oke, kita coba analisis reaksi yang kedua. HCO3- plus HCl menjadi H2CO3 plus Cl-. H plus dalam HCl didonorkan untuk HCO3-. Kenapa begitu? Seperti biasa kita analisis pasangan-pasangannya ya. HCO3- awalnya dia hanya cuma satu. Nah, setelah reaksi berlangsung, dia menjadi H2CO3. Artinya dia ketambahan satu H+ dong. Nah, sedangkan HCl, awalnya dia punya H, setelah bereaksi jadi Cl-. Artinya dia kehilangan satu H+. Nah, satu H+-nya itu tadi didonorkan untuk HCO3- gitu ya. Paham? Nah, dari sini kita tahu bahwa HCl ini bersifat asam menurut teori Bronsted-Lowry karena dia mendonorkan H+, sedangkan sisanya yaitu Cl- dia sebagai basa konjugasi. Nah, HCO3- karena dia mendapatkan satu H+, menerima satu H+, dia disebut sebagai basa, dan pasangannya atau sisanya disebut sebagai asam konjugasi. Nah, setelah kita menganalisis dua reaksi ini, kita sudah dapat ya pasangan asam basa konjugasinya. Dari A, B, C, D, atau E, yang tepat itu jawabannya adalah yang apa coba? Apakah OH- dengan Cl-? Jawaban yang A salah ya. OH- itu pasangannya dengan H2O pada reaksi pertama ya. Lalu yang B, HCl dan HCO3-. HCl itu harusnya pasangannya sama siapa? Cl-, ya kan? Kalau HCO3- pasangannya sama H2CO3. Berarti yang B salah. Yang C, PO43-. Nah, PO43- pasangnya harusnya sama siapa? HPO42- di reaksi pertama, ya kan? C juga salah. Yang D salah juga. PO42- nggak ada ya di sini ya. Lalu yang paling tepat berarti jawabannya adalah yang E. Ya, betul. HCO3- dan H2CO3. Ini ditemukan di reaksi yang kedua. Oke. Itu penjelasan untuk soal nomor 3 secara panjangnya ya. Tapi kalau kalian pengen coba yang lebih ringkas, kalian coba lihat jawaban A, B, C, dan D, dan E. Di antara kelima jawaban itu, yang logis menjadi pasangan ya, itu hanya yang E. Kenapa? Karena kalau yang disebut sebagai pasangan, kalian bisa lihat ada perbedaan satu H+. Bisa jadi mungkin yang satu hanya cumanya satu, yang satu hanya cumanya dua gitu ya. Atau sebelumnya tidak punya H, yang satunya tidak punya H, tapi yang pasangannya jadi ada H gitu ya. Tapi ada unsur atau atom yang mirip, itu disebut sebagai pasangan, ya kan? Nah, kalau yang A tadi kan itu nggak ada kemiripan sama sekali. OH- sama Cl-, ya kan? Kalau perbedaan satu H+, keduanya bukan termasuk pasangan. Jadi yang paling logis itu jawabannya yang E. Oke? Paham ya? Itu penjelasan untuk nomor 3. Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Kita langsung lanjut ke nomor 4. Perhatikan beberapa molekul berikut. Ada 5 molekul. Di antara molekul tersebut yang dapat bertindak sebagai basa Lewis adalah, oke, ini masuk ke teori Lewis. Coba kita analisis satu persatu ya. Dari yang pertama, molekul AlF3. Untuk menggambarkan teori Lewis ini, kita harus bisa menuliskan struktur Lewis dari molekul-molekul tersebut. Bagaimana cara menggambar struktur Lewis? Kalian coba ingat-ingat lagi di
materi ikatan kimia di kelas 10 ya. Oke. Akan saya jelaskan juga di video kali ini. Jadi kita lihat molekul yang pertama, AlF3. AlF3 dia tersusun dari atom Al dan atom F. Al dia punya nomor atom 13. Nah, kalau kita tulis konfigurasi elektronnya menjadi 283. Ya kan? Masih ingat cara menulis konfigurasi elektron? Nah, setelah kita tahu konfigurasi elektronnya, kita juga akan tahu yang namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Ya. Dari Al13 ini, elektron valensinya adalah 3. Nah, elektron valensi ini yang digunakan untuk menuliskan struktur Lewis. Jadi, struktur Lewis dari Al13 adalah Al dengan 3 elektron valensinya. Gitu ya. Untuk menggambarkan struktur Lewis boleh menggunakan simbol silang atau lingkaran kosong, lingkaran hitam, dan sebagainya. Lalu kita lihat untuk atom F. Nah, F dia punya nomor atom 9. Kalau kita tulis konfigurasinya jadi 2, 7. Dan elektron valensinya adalah 7. Maka kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya, yaitu F dengan 7 elektron valensinya. Gitu ya. Nah, Al dan F ini dia berikatan membentuk molekul AlF3. Jadi ada Al dengan 3F. Al-nya di tengah dikelilingi oleh 3F. Nah, Al tadi kan dia punya 3 elektron valensi. Nah, 3 elektron valensi dia gunakan untuk berikatan dengan F, ya kan? Satu dikasihkan ke F yang satu dikasihkan ke F yang kedua, dan satu dikasihkan ke F yang ketiga. Karena Al memberikan 1 elektron, F juga memberikan 1 elektron untuk berikatan. Itu masing-masing menyumbang 1. Ini materi ikatan kovalen ya. Nanti dibuka lagi, silakan. Nah, jadi untuk berikatan mereka sama-sama menyumbang 1 elektron, baik Al maupun F. Nah, kalau kita tulis strukturnya, AlF3 itu jadi Al F3 dia masing-masing punya 1 ikatan kovalen, gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari struktur ini, atom pusatnya itu kan tadi Al. Nah, Al ini dia sudah tidak punya elektron yang tersisa, ya kan? Elektron valensinya sudah dia gunakan untuk berikatan dengan 3F. Karena Al ini tidak punya elektron yang tersisa, disebutnya itu sebagai elektron bebas ya. Jadi tidak ada elektron bebas, maka Al ini tidak bisa mendonorkan dong elektron bebas ke yang lain. Atau dengan kata lain, AlF3 ini molekul yang tidak bisa bertindak sebagai basa Lewis karena dia tidak punya pasangan elektron bebas, gitu ya. Jadi yang pernyataan nomor 1, molekul AlF3 tidak bisa bertindak sebagai basa Lewis, gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, NH3 dengan cara yang sama ya. Kita akan tahu struktur Lewisnya dari NH3 adalah seperti ini. Nah, jadi dia punya elektron bebas di atom pusatnya, yaitu N, sebanyak 1 pasang. Ya kan? Karena dia punya pasangan elektron bebas ini, jadi NH3 ini dia akan bisa bertindak sebagai basa Lewis, karena nanti dia akan bisa mendonorkan pasangan elektron bebas ini. Ya kan? Sesuai dengan teori Lewis, yang disebut basa Lewis itu adalah yang bisa mendonorkan pasangan elektron bebas. Oke, paham ya? Jadi yang molekul NH3 ini bisa. Yang ketiga, BF3. Nah, struktur Lewisnya seperti itu. Kalau kita lihat struktur kimianya, dia tidak punya elektron bebas di atom pusatnya ya. Jadi B ini elektronnya sudah habis untuk berikatan dengan 3F. Jadi BF3 ini tidak bisa bertindak sebagai basa Lewis. Yang keempat, H2O. Nah, ini adalah struktur Lewis untuk H2O.
Kita lihat kalau struktur kimianya, nah dia punya 2 pasang elektron bebas. Artinya nanti dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebas dan dia bisa bertindak sebagai basa Lewis. Berarti molekul yang keempat bisa ya. Terus kita lihat coba molekul yang kelima, CO2, struktur Lewisnya seperti ini. Nah, dia sudah tidak punya elektron bebas di atom pusatnya yaitu C. Jadi yang nomor 5 CO2 itu tidak bisa bertindak sebagai basa Lewis. Oke, sampai sini paham ya? Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C, 2 dan 4. NH3 dan H2O bisa bertindak sebagai basa Lewis. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. Penjelasan yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah, coba kita lihat reaksinya. HSO4- plus CO32- menjadi SO42- plus HCO3-. Jadi menurut Bronsted-Lowry ya. Jadi kita akan analisis menurut teorinya Bronsted-Lowry. HSO4- dia mendonorkan proton atau H+-nya untuk CO32-. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Seperti biasa kita analisis dari pasangannya. HSO4- awalnya dia punya 1H+, terus setelah bereaksi menjadi SO42-. H+-nya hilang, ya kan? Artinya dia telah melepaskan 1H+-nya. Nah, untuk siapa 1H+ itu? Untuk CO32-. Dari mana kita tahu? Nah, awalnya CO32- itu tidak punya H, lalu setelah bereaksi dia menjadi HCO3- ketambahan 1H+, gitu kan? Nah, dari situ jadi kita bisa menganalisis bahwa HSO4- dia bersifat asam. Kenapa? Karena dia melepaskan 1H+ dan didonorkan untuk CO32-. Nah, sisanya si SO42- ini dia disebut sebagai basa konjugasi. Lalu untuk CO32- dia disebut sebagai basa karena dia menerima 1H+, dan pasangannya disebut sebagai asam konjugasi. Itu penjelasan dan analisis menurut teori Bronsted-Lowry ya. Coba kita lihat ke pilihan jawabannya. Yang A, HCO3- merupakan basa konjugasi. Betul apa salah? Salah ya, harusnya asam konjugasi. B, SO42- merupakan asam konjugasi. Salah juga. Kebalik ya, ini diantara A sama B kebalik. Yang C, CO32- bersifat basa karena menerima proton. Betul? Iya, betul. Jadi CO32- tadi dia bersifat sebagai basa karena telah menerima 1H+ atau menerima proton. Yang D, coba kita lihat HSO4 bersifat basa, salah, asam harusnya ya. Yang E, HSO4- dan CO32- merupakan pasangan, jelas salah ya. Itu keduanya bukan termasuk pasangan. Oke, jadi nomor 5 clear ya, sudah paham ya. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, senyawa HS- dapat bersifat asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan HS- bersifat asam adalah HS- ternyata dia bisa bersifat asam atau basa ya, atau yang disebut sebagai amphoter. Nah, pertanyaannya di reaksi manakah HS- ini dia bersifat asam gitu ya. Kita coba lihat reaksi yang A. HS- plus H+ menjadi H2S. Nah, kalau kita analisis dengan teori Bronsted-Lowry, HS- ini dia bersifat sebagai apa? Basa ya, karena dia ketambahan 1H+. Sebelumnya dia hanya ada 1, terus setelah reaksi jadi H2S, ya kan? Jadi yang A salah. Yang B coba kita lihat, HS- plus H2O menjadi S2- plus H3O. Nah, HS- awalnya dia punya H, terus setelah bereaksi dia menjadi S2-. Betul, karena di sini hanya dia dilepaskan dan didonorkan untuk H2O. Jadi H2O setelah bereaksi jadi H3O+, ya kan? Artinya HS- ini mendonorkan H+ untuk H2O. Maka HS- bersifat sebagai asam sesuai teorinya Bronsted-Lowry, gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Coba yang C sampai E kalian analisis ya. Kalian cari letak kesalahannya di mana. Oke? Oke. Maka kita bisa lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan persamaan berikut. NH3 plus Ag plus menjadi Ag NH3 2 kali plus. Penjelasan yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah, reaksi tersebut kalau kita gambarkan berdasarkan strukturnya jadi seperti ini ya. NH3 seperti yang sudah kita bahas tadi di nomor berapa ya, dia punya elektron bebas, satu pasang elektron bebas. Nah, karena dia punya satu pasang elektron bebas ini, maka dia bisa mendonorkannya untuk si Ag+, ya. Jadi menurut teori Lewis, NH3 ini disebut sebagai basa Lewis, Ag ini disebut sebagai asam Lewis. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebas. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Diketahui persamaan reaksi berikut. H2S plus H2O menjadi H3O plus HS min. Yang kedua HS min menjadi H2O. HS min plus H2O menjadi H2S plus OH min. Peran spesi H2O dalam kedua reaksi. Oke, kita lihat coba di reaksi pertama. H2O di sini awalnya hanya ada 2. Setelah bereaksi ternyata menjadi H3O plus, berarti ketambahan 1 H plus. Ya kan? Karena dia menerima 1 H plus, maka dia disebut sebagai basa menurut Bronsted-Lowry. Terus yang reaksi kedua, H2O di sini setelah reaksi dia menjadi OH-, artinya dia melepaskan H plus kan? Maka di reaksi kedua H2O bersifat sebagai asam menurut Bronsted-Lowry. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Betul. Dari sini paham ya? Kalau tidak paham atau ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Semoga nanti saya bisa membantu. Kita langsung lanjut ke nomor terakhir nih. Nomor 9 dan 10. Kita lihat nomor 9. Perhatikan ketiga persamaan reaksi kimia berikut. H3PO4, H2PO4 min, HPO4 2 min. Oke. Pernyataan yang sesuai dengan ion HPO4 2 min adalah, coba kita lihat, HPO4 2 min itu ada di reaksi kedua dan reaksi ketiga. Di reaksi yang kedua, HPO4 2 min ini dia bertindak sebagai apa kira-kira? Di reaksi kedua kan ada H2PO4 min, melepaskan H plus dan HPO4 2 min. Jadi HPO4 2 min ini dia posisinya sebagai sisa setelah H2PO4 min melepaskan 1 H plus, ya kan? Nah, karena H2PO4 min itu dia telah melepaskan H plus, maka dia disebut sebagai asam. Nah, sisanya si HPO4 2 min ini berarti dia disebut sebagai basa konjugasi kan? Dan dia sifatnya basa. Lalu di reaksi yang ketiga, HPO4 2 min dia bisa melepaskan 1 H plusnya lagi menjadi H plus plus PO4 3 min. Maka HPO4 2 min di reaksi ketiga disebut sebagai asam. Nah, di reaksi kedua sebagai basa, di reaksi yang ketiga sebagai asam. Maka HPO4 2 min ini dia bisa bersifat asam dan bersifat basa, ya kan? Nah, senyawa yang bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa ini disebut sebagai senyawa amfoter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan reaksi kimia berikut. OH- plus CO2 menjadi HCO3-. Spesi OH- pada reaksi tersebut bertindak sebagai basa Lewis karena kalau Lewis kita coba lihat strukturnya dulu ya. Jawabannya E. Kenapa ya? Kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Nah, OH- dia punya elektron bebas, maka dia bisa mendonorkannya untuk CO2. Maka OH- ini disebut sebagai
basa, sedangkan CO2 disebut sebagai asam. OH- bisa mendorongkan pasangan elektron bebas. Jawabannya yang paling tepat gitu ya. Oke, itu penjelasan 10 soal uji kompetensi 1 untuk materi asam basa di buku LKS Intan Pariwara ya. Semoga penjelasannya ini bisa diterima, jelas gitu ya, dan bisa menambah wawasan kalian. Apabila ada koreksi atau ada yang perlu didiskusikan, boleh kalian langsung tulis di kolom komentar ya. Atau ada yang mau request untuk pembahasan soal-soal di buku lain, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke, video kali ini, thanks for watching. Kita lanjut untuk video-video berikutnya ya. Stay tune. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.